Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, kita masuk ke sesi. Ini sesi yang keberapa ya, Mbak? Berarti ya, Mas? 9 ya? Iya, 9, Pak. 9. Oke. Di sesi yang 9 ini, saya mau yang simpel-simpel aja nih dari teman-teman. Coba teman-teman saya kasih waktu 10 menit. Teman-teman silahkan kemudian membuat perbedaan antara one prestasi dengan perbuatan melawan hukum disertai dengan contohnya. Walaupun contohnya itu tidak serta-merta secara komprehensif, tapi setidaknya teman-teman bisa menggambarkan kalau perjanjian yang one prestasi itu yang seperti ini, kalau yang perjanjian perbuatan melawan hukum yang seperti ini. Gitu teman-teman? Kira-kira bisa dimengerti? Bisa minta tolong diulang sekali lagi, Pak? Jadi, teman-teman di sini membedakan, bukan menjelaskan tapi membedakan ya. Jadi teman-teman kemudian bisa mengartikan antara membedakan dan menjelaskan. Kalau yang ini saya minta membedakan antara uh, one prestasi, perjanjian yang one prestasi dengan perjanjian yang perbuatan melawan hukum. Ada indikasi perbuatan melawan hukum. Jadi nanti teman-teman bisa membedah nih antara perjanjian perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang one prestasi. Kemudian masing-masing dikasih contohnya nih. Jadi biar teman-teman bisa membedakan mana sih kemudian yang tergolong perjanjian, kemudian yang one prestasi, kemudian perjanjian yang perbuatannya melawan hukum. Contohnya itu tidak usah panjang lebar, contohnya hanya mungkin dalam perjanjian bla 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 ini Pak. Kalau perjanjian bla 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 ini one prestasinya itu terkait dengan ini karena membahas ini. Kemudian kalau perbuatan melawan hukum karena ada sesuatu hal yang kemudian dia ubah atau yang kemudian dia tidak melakukan kewajibannya. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami atau bisa dimengerti teman-teman? Iya, bisa, Pak. Bisa ya, oke. Ini adalah materi yang nanti akan teman-teman hadapi saat teman-teman nanti lulus kuliah. Materi ini juga sebagai materi ujian, ujian PKPA. Jadi kalau teman-teman nanti mau apa tuh namanya, mau kursus advokat, nanti teman-teman tuh disuruh membuat kuasa terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait dengan bahan prestasi lah. Ini biar teman-teman tahu dulu. Kemarin kan sudah saya kasih clue nih antara one prestasi dengan apa tuh namanya perbuatan melawan hukum. Nah, ini saya minta teman-teman untuk cari perbedaannya, bukan menjelaskan tapi cari perbedaannya antara perbuatan melawan hukum dan one prestasi. Begitu ya teman-teman ya. Saya tunggu 10 menit. Yuk, gas.
Oke, teman-teman sudah? Sudah, Pak. Oke, Wi, kamu coba open cam, Wi. Kok ini cuma saya aja nih yang open cam, aduh. Iya, Tes. Pak. Sebentar, Pak. Silakan, Wi, dimulai dari Dewi dulu. Oke, baik, Pak. Jadi menurut saya prestasi dan perbuatan melawan hukum itu kan umumnya konsep ya Pak ya, konsep hukum perdata yang jelas-jelas berbeda gitu. Nah kalau menurut saya prestasi itu ketika di awal itu sudah melakukan suatu perjanjian gitu ya Pak ya. Nah tetapi perjanjian tersebut dilanggar gitu Pak, tidak berjalan dengan lancar. Nah contohnya itu bisa saja seperti ini Pak, karena orang tua saya juga mengalami sendiri ya Pak ya. Ada seorang ini Pak, seorang pembeli yang memesan jajanan pasar gitu ya Pak ya, untuk kegiatan arisan di rumahnya. Nah, beliau itu meminta dikirimkan di hari dan jam yang sudah ditentukan gitu Pak. Nah, tetapi penjual tersebut tidak mengirimkan pesanan yang sudah dipesan tersebut sesuai dengan hari dan jam yang sudah ditentukan tersebut Pak. Nah, padahal pesanan jajanan pasar tersebut sudah dibayar oleh pembeli, Pak, di perjanjian pada saat melakukan perjanjian tersebut di awal gitu, Pak. Nah, itu menurut saya contoh dari prestasi di mana sudah terjadi kesepakatan di awal, tetapi kesepakatan tersebut tidak ditepati gitu, Pak. Jadi dilanggar gitu, Pak. Dan tidak terlaksana dengan baik. Nah, kalau perbuatan melawan hukum tersebut hukum itu kan seperti kegiatan-kegiatan yang melawan hukum Pak, melawan hukum, melawan norma, dan itu bisa saja terjadi secara tidak sengaja seperti itu Pak. Nah contohnya yang sering terjadi saja Pak di jalan. Nah, seorang pengendara motor itu melanggar lalu lintas ketika lampu merah, tetapi beliau tidak berhenti, tetapi malah jalan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat gitu Pak. Sehingga akhirnya beliau menabrak pejalan kaki yang mungkin sudah lanjut usia seperti itu Pak, dan menyebabkan pejalan kaki tersebut terjatuh dan terluka gitu Pak. Nah, itu salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang awalnya memang tidak terjadi kesepakatan, tetapi bisa terjadi begitu saja Pak. Jadi tidak disengaja seperti itu Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Oke. Mas Satria, silahkan. Jadi kalau menurut saya perjanjian prestasi itu ketika sudah ada perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak, namun kemudian perjanjian tersebut itu dilanggar atau tidak dipenuhi gitu Pak. Contohnya semisal kayak A dan B membuat perjanjian jual beli mobil gitu Pak. Namun setelah si A membayar lunas, si B tidak juga menyerahkan unit mobil tersebut kepada A Pak, karena padahal sudah dibayar lunas namun tidak diberikan. Dan kalau untuk perbuatan yang melanggar hukum itu, sebelumnya tidak ada perjanjian yang terbentuk atau mengikat antara kedua belah pihak, namun terjadi perbuatan yang melanggar hukum gitu Pak. Contohnya semisal kayak si A punya tanah, namun si B tiba-tiba menebang pohon di tanah milik A tanpa adanya persetujuan gitu Pak. Oke. Itu menurut saya Pak. Yes. Oke, terima kasih. Mas siapa nih? Fajar. Fajar ya, Jar? Coba, Jar. Ya Pak, baik Pak. Dari prestasi. Prestasi adalah kegagalan memenuhi kewajiban dalam perjanjian Pak. Semisal contohnya si A dan si B membuat perjanjian mengirimkan barang. Si A harus mengirim barang kepada si B dalam waktu 3 hari, tetapi si A tidak mengirimkan barang tersebut dalam waktu 3 hari.
dan melebihi waktu yang telah disepakati, Pak. Kemudian perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma tetapi tidak terikat perjanjian. Contohnya, si C sedang berjalan di pinggir jalan. Kemudian dari belakang ada si D dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan menabrak si C. Perbuatan tersebut melanggar hukum atau norma tetapi tidak terikat perjanjian, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Oke. Kalau Alisa, Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, Wan prestasi itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak gitu Pak. Sementara seperti kayak contohnya itu melaksanakan perjanjian tapi tidak sesuai sama kesepakatan gitu. Misalnya kayak seseorang penjual mengirimkan barang yang berkualitas rendah dari apa yang telah dijanjikan gitu Pak. Misal kayak saya membeli barang fotokopian gitu ya Pak ya, yang buat nyetak itu. Nah, itu kan tercantumnya di dalam sebuah perjanjian itu barang akan berkualitas lebih unggul, terus besar, dengan keluaran tahun 2022 gitu. Tapi ternyata yang datang itu tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum di perjanjian tersebut, Pak. Nah, sedangkan perbuatan melawan hukum itu kayak lebih luas cakupannya dan tidak memerlukan adanya perjanjian. Nah, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak. Nah, contohnya itu perusakan properti. Misalnya saya menginap di hotel gitu ya, Pak. Nah, terus saya itu memecahkan atau merusak properti yang ada di hotel tersebut, begitu, Pak. oke. Sementara hotel tersebut itu bukan milik saya. Begitu, Pak, kurang lebih dari saya. Keren. Oke, jadi gini teman-teman. Sebagai pantikan saja nih teman-teman. Kalau saya mah senengnya mah yang penting-penting aja ya nggak Wi? Nggak usah yang terlalu banyak teori tapi aplikasinya oke gitu kalian. Saya mau tanya ke teman-teman. Saat ada kasus ini merupakan kasus sewa menyewa rumah. Kasus sewa menyewa rumah nih diinget-inget nih. Kasus sewa menyewa rumah. Dalam kasus sewa menyewa rumah ini ada dua case yang perlu teman-teman tahu. Case yang pertama itu adalah case masalah termin pembayaran. Ternyata dalam suatu perjanjian antara Dewi ini tuh dia tuh yang punya ya sebagai si yang menyewakan, sedangkan si Satria ini tuh sebagai penyewa. Si Dewi ini kemudian memberikan dan si Satria ini bukan memberikan. Si Dewi dan si Satria ini itu sudah sepakat untuk melakukan pembayaran dengan 2 kali termin. Termin DP dan termin FP. Down payment dan full payment. DP dan full gitu ya. 100 juta contohnya di gedung gitu ya. Di pembayaran yang pertama itu pembayarannya adalah 40 juta sebagai DP. Pembayaran yang kedua itu dilakukan setelah 6 bulan ditempati. Dan sudah ditentukan tanggalnya. Maksimal itu adalah kalau tak bikin dari Januari sampai dengan Desember, tak buat bulan 6 itu berarti apa? Juni. Juni maksimal adalah Juni tanggal 30. Itu ya, case yang pertama, masalah termin pembayaran. Ternyata setelah full payment di bulan Juni, si Satria ini tuh tidak bisa kemudian melakukan kewajibannya, melakukan full payment. Jadi dia kemudian mangkir. Satu case yang pertama. Kemudian case yang kedua itu adalah
Saat si Satria menyewakan gedung, si Satria itu kemudian membongkar salah satu ruangan. Yang saya tanyakan ke teman-teman, Dewi, Satria, Fajar, Alisa, kemudian siapa lagi nih? Novi, ya. Mana yang Wan prestasi dan mana kemudian yang perbuatan melawan hukum? Dewi dulu, mana Wi? Analisis nih Wi, nggak pusing, apa Wi? Kalau menurut saya berarti saya Pak yang Wan prestasi karena Enggak, saya yang Wan uh, prestasi itu enggak gini, yang Wan prestasi itu yang kasus pertama atau yang kasus kedua? Pilih. Yang mana yang Wan prestasi, yang mana yang perbuatan melawan hukum? kalau perbuatan melawan hukum yang kasus kedua sih Pak menurut saya karena Kenapa? di situ Satria ini Pak tadi disebutkan bahwa Satria itu merusak salah satu fasilitas yang ada di gedung yang telah disewa tersebut, Pak. Menurut saya seperti itu. Nah, kalau yang prestasi itu yang kasus pertama tadi. Yakin? Yang... Yakin tuh? Yakin? Nggak kebalik? Yakin? Coba Yakin? Yakin nggak? Yakin ya? kayaknya seperti itu, Pak. Satria deh, Satria. Coba yang mana yang Wan prestasi, yang mana yang perbuatan melawan hukum? Izin menjawab Pak. Tadi sama seperti Dewi Pak. Kalau menurut saya Wan prestasi itu untuk kasus yang pertama. Karena karena apa nih? Waduh, macet nih. termasuk prestasi Pak, karena tidak memenuhi pembayaran. Dan yang untuk perbuatan melanggar hukum menurut saya yang kasus kedua Pak, karena membongkar ruangan dari gedung yang disewa tersebut tanpa perizinan atau tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dengan si Dewi sebagai pemiliknya gitu Pak menurut saya. Oke. Sekian. Mas Fajar? Kalau menurut saya yang Wan prestasi itu kasus yang pertama Pak, karena Satria tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat di awal. Kemudian untuk yang perbuatan melanggar hukum itu di kasus kedua Pak, karena Satria melakukan perbuatan yang merusak fasilitas gedung tersebut Pak. Terima kasih Pak. Oke. Alisa? Saya sama ya Pak ya jawabannya sama kayak teman-teman. Kalau di kasus pertama itu memang masuk ke Wan prestasi, sedangkan di kasus kedua itu termasuk di perbuatan melawan hukum Pak. Oke. Begitu. Novi ada nggak nih Novi? Kalau saya di yang pertama itu perbuatan melawan hukum, yang kedua wan prestasi. Oke, yang kedua Wan prestasi ya. Yang kemudian merusak Wan prestasi ya? Ya. Oke. Juan? Maaf Pak, saya tadi ketinggalan pertanyaannya karena ketinggalan terus, wes. Minggu ngarep minggu depan jangan ketinggalan ya. Ya. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi gini teman-teman, kata kuncinya kenapa kemudian saya tadi membuat pantikan. Teman-teman itu tadi belum mengonsep materi kita itu adalah materi perjanjian atau perikatan. Tadi kan teman-teman lebar sekali nih kayak Dewi tadi membahas Pak kecelakaan nenek bengek dan yang lain-lain. Materimu terlalu itu Wi, terlalu jauh. Karena kita sedang membahas terkait dengan perbuatan melawan hukum di sesi perjanjian. Tapi nggak apa-apa, tadi yang Dewi jelaskan itu nggak salah, betul. Tadi mungkin yang mendekati betul itu adalah seperti Alisa. Ya, Sak, ya. Kamu tadi menggambarkan apa, Sak? Yang
pertama itu perjanjian Hotel itu, ya? Hotel ya? Pak. Yang hotel tadi kamu bukan sih? Iya, yang Nah. kedua Pak, yang kedua Nah, itu. oke, yang kedua aja deh. Yang kedua tuh Iya, Pak. hotel. Jadi Alisa tuh bener banget nih. Kemudian dia merusak, mengubah, merusak boleh, mengubah boleh, dan yang lain-lain itu boleh. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman menemukan, ya, ini Kak Novi juga nih, di note ini ya. Jadi Kak Novi dan teman-teman saat menemukan sebuah perjanjian, saat dia tidak melakukan prestasi atau melakukan kewajiban, atau dia tidak mendapatkan haknya, ya, itu adalah one prestasi. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Saat dia tidak melakukan kewajiban, dia tidak memberikan hak, itu one prestasi. Kan ada apa tuh namanya klausul, dia harus melakukan ini, dia harus membayar sebelum ini kalau tadi kita berbicara masalah perjanjian sewa menyewa. Tapi teman-teman, kalau mengubah, merusak, menambah, mengurangi, itu termasuk perbuatan melawan hukum. Contoh, Novi ini ternyata menyewakan sebidang tanah dan bangunan. Di halaman belakang itu masih tersisa 4 meter. 4 meter ya, disewakan kepada Alisa selama 5 tahun. Perjalanan selama 3 tahun, ya, sebelum ke 5 tahun, ke 3 tahun dulu, Alisa itu kemudian tanpa izin membangun dapur, menambah dapur nih.